Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pagi hari ini membicarakan tema mengasihi musuh. Seringkali naluri manusia mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau setidaknya menjaga jarak dari orang-orang yang menyakiti kita. Namun firman Tuhan pagi hari ini, Yesus memberikan ajaran yang sangat radikal dan bertolak belakang dengan cara berpikir dunia. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, memberkati mereka yang mengutuk kita, dan mendoakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi ini panggilan kita untuk hidup dalam kasih yang lebih tinggi, kasih yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Tuhan tidak hanya mengasihi mereka yang berbuat baik, tetapi juga orang berdosa, memberikan matahari dan hujan bagi semua orang, tanpa memandang apakah mereka baik atau jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang bergantung pada perlakuan orang lain, tetapi kasih yang bersumber dari hati yang telah diperbarui oleh kasih Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengasihi musuh, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam terang kasih karunia-Nya. Melakukan semuanya ini tentu tidak mudah, tetapi kita bisa mengandalkan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas pada perasaan, melainkan kasih yang merupakan keputusan untuk mentaati perintah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan pagi hari ini? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, yaitu yang pertama, kasih yang radikal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus tidak hanya meminta kita untuk mengasihi mereka yang mengasihi kita, tetapi juga musuh-musuh kita. Ini adalah bentuk kasih yang tidak bergantung pada perlakuan orang terhadap kita. Ini adalah kasih yang berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan kasih yang radikal. Kasih yang radikal adalah kasih yang melampaui batasan manusiawi dan norma sosial. Kasih ini bukan sekedar emosi atau respon alami terhadap perlakuan orang lain, tetapi sebuah keputusan dan komitmen untuk mengasihi tanpa syarat, bahkan terhadap mereka yang tidak layak menurut standar dunia. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Sahabat-sahabatku, Yesus minta kita untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Dunia mengajarkan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sesuatu yang wajar, tetapi Yesus mengundang kita untuk melampaui standar dunia dan menunjukkan karakter ilahi melalui tindakan kebaikan kepada mereka yang membenci kita. Yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah mengucapkan berkat, bukan kutukan. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika seseorang mengutuk atau menyakiti kita dengan kata-kata, respon alami kita mungkin adalah membalas dengan mengutuki mereka dengan perkataan yang menyakitkan. Tetapi Yesus minta kita untuk memberkati mereka yang telah mengutuk kita.
Kata-kata kita seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Mengucapkan berkat dan bukan kutukan berarti memilih untuk berkata baik dan membangun. Sahabat-sahabatku, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita, secara alami, ketika seseorang menyakiti kita, kita cenderung ingin membalas dengan kata-kata kasar atau kutukan. Namun Yesus mengajarkan sikap yang berbeda, bukan hanya menahan diri dari membalas, tapi aktif mengucapkan berkat bagi orang yang telah menyakiti kita. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Para sahabat, motivasi pagi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus minta kita untuk berdoa bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Ini bukan berarti kita menyetujui perbuatan jahat mereka, tetapi kita menyerahkan mereka kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengubah hati mereka. Doa tidak hanya mengubahkan mereka, tetapi juga mengubahkan hati kita agar tidak dipenuhi dengan kebencian. Karena itu kasih yang Yesus ajarkan bukan kasih yang biasa. Ini adalah kasih yang memilih untuk mengasihi meskipun disakiti, memberkati meskipun dikutuk, dan berdoa meskipun diperlakukan tidak adil. Ini adalah kasih yang mencerminkan kasih Allah sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus mengasihi setiap orang, siapa saja, dengan kasih yang berasal dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan kasih Allah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita semua. Salam, haleluya, amin.